Ini pertanyaan tadi banyak banget Pak. Di Q&A aja sudah ada 85 yang baru terbuka, terus di chat sana tadi saya coba-coba lihat tadi amati, ada juga pertanyaan udah diarahkan, belum berbicara udah diarahkan ke Pak Bunyamin, ada 4 kalau nggak salah Pak di kolom chat tuh. Mayoritas bertanya ke Pak Prof Marsuki sebagai pembicara awal. Mungkin nih tadi saya ulang lagi langsung aja, nggak banyak waktunya ini Pak, waktu kita Oke. sisa 25 menit lagi ke depan Pak, 30 menit lah kita bisa ambil. Jadi sebelum menjelaskan tentang era new normal nih Pak, dari latar belakang nasional, lokal, terus ada Pak Piko tadi perencanaan keuangan, ini Bapak bisa jelaskan dulu alasannya mau masuk ke Makassar nih Pak, pulau pertama nih di luar Jawa ini Pak, buka kawasan di sini, buka kota. Bisa Pak, langsung Pak Benyamin. Setelah 45 tahun ya. Ya, selamat siang Pak Tamsil. Selamat siang Pak Marsuki, selamat siang Pak Viko, dan tentunya selamat siang Bapak Ibu semua yang ada di webinar ini. Saya Benyamin dari PT Sumarekon Agung Tbk. Karena kebetulan pembicara kali ini hanya saya nih yang dari Jakarta. Saya dalam tanda kutip ya, saya ini bukan Benyaminnya, tapi saya Sumarekonnya ini ya. Jadi Sumarekon dari Jakarta. Iya. Saya rasa saya mohon izin waktu sebentar untuk mengenalkan tentang Sumarekon ya. Sebentar aja, karena nanti tak kenal tak sayang ya. Iya Pak. Oke, tolong slide-nya. Ya, jadi PT Sumarekon Agung Tbk itu kita berdiri sejak tahun 1975. Wow, atau sudah 45 tahun ya. Nah, founder dari PT Sumarekon Agung Tbk itu adalah Bapak Insinyur Sucipto Nagaria. PT Sumarekon Agung Tbk ini hanya fokus ya, kita nggak ada bisnis lain, nggak ada tambang, nggak ada perkebunan, hanya benar-benar properti, perumahan, apartemen, office, mall, klub, dan hotel ya, klub olahraga maksudnya. Dan Sumarekon ini dikenal oleh banyak pihak nih sebagai orang bilang nih pengembang sejati nih, the real developer. Karena memang ada beberapa banyak pengembang itu yang ngakunya pengembang, tapi sebenarnya is a trader ya. Jadi developer anggapnya hanya beli tanah, digambar, terus kemudian dipasarkan, laku sudah. Nah, kalau namanya pengembang adalah benar-benar mengembangkan. Kita jadi bukan menjual kawasan, tapi mengembangkan kawasan. Nah, saya juga akan share beberapa gambar ya tentang hasil-hasil yang telah atau karya-karya yang telah Sumarekon Agung bangun selama 45 tahun. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini Kelapa Gading. Ya. Oh, dari tambang juga Pak ya, tambak juga ya, empang ya? Bukan empang nih Pak, ini rawa-rawa. Jadi lebih anu dari jadi rawa-rawa di tahun 75 berkat ketekunan kita, keuletan kita, hari ini benar-benar sudah menjadi kota niaga yang luar biasa. Yang orang bilang nih katanya, orang bilang nih, kepala naganya di sini katanya tidurnya. Ya. Kepala naganya Jakarta ada di. Iya, oke lanjut. Iya Pak, iya Pak, iya. Nah, ini pengembangan kedua dari Sumarekon, yaitu di Sumarekon Serpong nih. Ya, 94 tuh masih ya kurang lebih seperti itu, kebun karet, terus kemudian orang bilang kampung segala. Dan karya kita kedua ini saat ini kurang lebih seperti itu, luar biasa sekali. Dan kita ini di Sumarekon Serpong ya, contohnya nih Pak Tamsil ya, pernah dalam satu hari kita jual apartemen tuh 2.700 unit. Tahun berapa itu Pak? Kenapa? Tahun berapa Pak? Tahun berapa? Kira-kira mungkin 5 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah. Ya, kurang lebih itu. Luar biasa lagi, 2.700 tuh. Jadi jual dari jam 10 pagi sampai subuh. Nah, kemudian selanjutnya adalah Sumarekon Bekasi kita nih. Nah, Bapak lihat tuh 2010 tuh masih
masih begitu tuh. Jadi kita nih di utara rel kereta api, jadi agak terisolir gitu waktu itu. Nah, akhirnya Summarecon mendevelop itu, kalau Bapak lihat di gambar kiri bawah itu jembatan tuh, flyover, panjangnya 1 kilometer. Bangun sendiri Pak ya? Bangun sendiri, dan bahkan yang tanpa tiang itu, yang melayang itu panjangnya 130 meter. Karena itu memang melewati rel kereta api ya. Dan itu syaratnya berat sekali. Waktu itu Pak Yonan bilang kita nggak boleh menghentikan kereta satupun ya. Jadi benar-benar waktu membangun kita nggak boleh mengganggu perjalanan kereta api sama sekali. Nah, sebelah kanan itu adalah pemandangan atau foto Summarecon Bekasi saat ini. Kayaknya kalau Pak Tamsil setelah 10 tahun Pak. Setelah 10 tahun, iya. Kalau Pak Tamsil ditutup matanya, terus nyampe ke Bekasi, terus dibuka matanya, kayaknya nggak akan percaya. Nggak percaya Pak. Benar Pak. Dan Summarecon Mall Bekasinya pun menjadi mall paling favorit di daerah Bekasi. Oke, lanjut. Jadi kita ada pengembangan setelah itu adalah di Kerawang, kemudian di Bandung. Nah itulah, jadi kalau yang namanya pengembang sejati itu benar-benar mengembangkan, bukan hanya menjual, tapi membuat kawasan itu jadi hidup, jadi ramai. Yang tinggal juga senang, yang ke mall juga senang, yang dagang di mallnya pun senang gitu. Everybody happy. Jadi nggak ada usaha mobil, nggak ada usaha yang lain gitu, bank gitu nggak ada Pak ya, murni Pak? Nggak ada. Jadi owner kami, pendiri kami benar-benar murni hanya menekuni bidang properti, benar-benar di. Kemudian kita merasa bahwa kita harus nih keluar dari Pulau Jawa lah. Ya. Nah, waktu itu kita melakukan survei yang cukup mendalam, kira-kira pilihannya kemana ya? Ke provinsi mana nih? Iya Pak. Dari kita konsultasi dengan beberapa ahli dan lain sebagainya, kita akhirnya jatuh cinta sama Makassar nih. Makasih. Kenapa kita jatuh cinta ke Makassar? Karena kita anggap itu surveinya berapa tahun lalu Pak? Boleh tahu Pak? Waduh, itu kira-kira di 2010-an ya, 2010, 2011, 2012. Iya. Nah, kita anggap Makassar ini adalah pintu gerbang dari Indonesia Timur. Terus kemudian pertumbuhan Sumatera Selatan senantiasa menduduki tempat tertinggi ya di seluruh Indonesia. Iya. Terus kemudian pemerintahnya juga sangat fokus untuk mengembangkan infrastruktur di daerah Makassar ini. Nah, makanya kita cari lokasi yang dekat airport sama dekat laut. Karena itu juga kita mempunyai satu kepercayaan, lokasi yang dekat airport dan dekat port ya, pelabuhan, itu akan berkembang yang luar biasa. Oke. Nah, dari pemaparan Pak Marsuki tadi, kita makin yakin nih pilihan kita nih benar nih. Ya. Nah, kita pertama rilis Makassar ini, Summarecon Mutiara Makassar pada 30 November 2018. Oke, slide selanjutnya. Jadi kira-kira 1 tahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu, di Hotel Claro, sambutannya luar biasa nih. Kebetulan luar biasa sekali sambutannya. Dalam 1 malam kita jual 200 miliar lebih. Oke, lanjut. Oke, nah kemudian liputan medianya juga cukup banyak, di mana-mana itu memberitakan kesuksesan kita. Oke. Nah, ya. Oke, lanjut. Nah, kita bukan hanya jualan ya. Nah, ini yang bahaya nih, kalau trader jualan doang, nggak mikir bangunnya. Nah ini kita bayangin Pak, kita baru jual 1 tahun yang lalu, dan kita janji serah terima itu 2 tahun. Jadi serah terimanya itu Desember 2020. Saat ini kondisi bangunannya itu sudah hampir selesai tuh. Kira-kira udah 85%, mungkin 2 bulan lagi selesai. Itu residen Pak? Itu perumahan. Oh ya, residen. Ya, oke. Gambar selanjutnya. Nah, bahkan clubhouse-nya pun udah selesai nih. Jadi Summarecon itu setiap menjual perumahan, di 1 klaster atau 2 klaster kita siapkan sebuah clubhouse untuk kegiatan para warganya.
Dan Clubhouse itu nantinya mungkin bisa untuk coworking space nih dengan pasca COVID nih nanti. Oke, lanjut. Nah, di sana juga sudah Januari yang lalu kita udah buka satu gerai yaitu McDonald. Ya, sambutannya cukup baik nih, sambutan masyarakatnya cukup ramai. Oke, lanjut lagi. Nah, kita mau ngomong masalah pandemi COVID nih. Ya, jadi sesuatu yang benar-benar luar biasa nih. Kita harus bersyukur lah ya, kita harus syukuri ya bahwa kita mengalami yang benar-benar tiba-tiba jalanan semua sepi, tiba-tiba penerbangan berhenti semua. Betul Pak. Tiba-tiba langit jadi biru dan lain sebagainya ya. Kita harus syukuri ya. Jadi kita harus menerima lah. Jangan kita berkeluh kesah. Oke, lanjut. Jadi seperti yang Bapak Presiden sampaikan ya, kita memang harus berkompromi dengan COVID. Bisa hidup berdampingan dengan COVID. Kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima, bahwa meskipun kurvanya akan agak melandai, atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Betul ya. Nah, Barat ini flu ya. Iya betul. Jadi ini yang memang oleh founder dari PT Summarecon Agung Tbk, dari direksi PT Summarecon Agung Tbk juga kita adalah harus menerima. Dan kita lakukan segera perubahan ya. Nah, apa saja yang kita lakukan perubahan, ya langsung kita ada keputusan agar yang bisa work from home, kita harus work from home. Dan luar biasa sekali, hari ini kita sama-sama melihat bahwa kita belum kenal Pak Prof langsung, belum kenal Pak Tamsil, tapi kita bisa melakukan sebuah acara yang luar biasa. Dan acara ini luar biasa sekali ya. Walaupun terus terang saya deg-degan sekali nih mengadakan acara, tapi dengan persiapan yang hanya online terus. Mepet betul Pak. Mepet ya, dan kita nggak pernah ketemu gitu. Iya. Nah oke, jadi apa sih yang Summarecon lakukan ya? Jadi tadi selain work from home, kita juga patuh dengan instruksi dari pemerintah. Jadi mall-mall kita ya, kita ada 3 mall, semuanya tutup. Kita hanya buka di supermarket, di farmasi, dan kemudian hanya di restoran yang take away. Nah itu juga pukulan berat buat kita, tapi kita tetap harus patuh. Klub kita juga tutup, klub olahraga ya, klub Kelapa Gading, The Spring Club, termasuk lapangan golf kita juga tutup. Kita ada beberapa hotel juga penghuninya benar-benar minim sekali. Nah, tapi kita ya suka tidak suka, mau tidak mau harus kita terima dan kita harus siap untuk berubah ya. Jadi mall-nya pun walaupun mall-nya kita buka dalam kondisi COVID juga kita banyak perubahan ya. Jadi artinya benar-benar social distancing kita jalankan, terus kemudian sterilisasi kita lakukan juga dan seterusnya. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah ini yang menarik nih. Ya, jadi ini benar-benar banyak ya. Jadi kita informasi dari para kontraktor, banyak proyek-proyek terhenti di bulan Maret ya. Jadi begitu COVID, banyak pihak yang memutuskan untuk menghentikan kegiatan. Nah, tapi instruksi dari Summarecon Agung Tbk terhadap kita agar kegiatan proyek tetap lanjut, tetap seperti biasa, jangan dikurangi. Nah, ini tujuannya apa? Satu adalah kita berharap bahwa pekerja ini tetap mempunyai income. Betul Pak, ya. Nah, pekerja ini kita arahkan juga kalau bisa jangan pulang kampung. Nah, tapi untuk pekerja ini kita namakan adalah isolasi sehat ya. Ini tidak mudah seperti Bapak lihat tuh. Jadi di kiri atas itu kita setiap saat tuh sosialisasi terus-menerus tentang bagaimana untuk social distancing, hati-hati, sering cuci tangan, pakai masker dan. Nah, kita kemudian yang kedua repotnya kita adalah kita menyiapkan barak pekerja tuh Pak, yang kanan atas, dan tidurnya pun social distancing. Tiap pagi kiri bawah kita cek temperatur, terus kemudian kita minta mereka cuci kaki, cuci tangan.
Dan kita melarang mereka untuk keluar lokasi. Oh, diisolasi sendiri, Pak? Iya, jadi kita benar-benar isolasi karantina sehat. Ya, di karantina di proyek dia ini. Tapi konsekuensinya Summarecon juga menyiapkan makan malam dan makan pagi secara free. Oh, ya. Iya, dan ini sukses sekali ya. Jadi sampai terakhir kita ada ribuan karyawan, ribuan pekerja masih bisa berjalan dengan baik. Ini win-win lah. Iya. Betul. Saya rasa begitu lihat ke proyek, masih membangun. Oke, lanjut. Nah, kita juga jadi gini, kalau para eksekutif di Summarecon diwajibkan untuk misalkan di mall tetap buka market dan farmasinya, di bidang real estate untuk tetap membangun. Nah, kalau owner kita, halo? Ya, halo. Iya Pak, ya lanjut Pak. Ya. Nah, kalau owner dari Summarecon Agung Tbk justru dia fokus di APD nih, sama sembako. Tenaga medis Pak ya? Iya, karena awal-awal COVID ini kan benar-benar sangat sulit mendapatkan APD ya. Jadi owner kita sampai beli dari luar negeri, pesan di Surabaya, di Solo dan lain sebagainya untuk kita bisa berbagi. Makasih Pak. Ya, ke banyak rumah sakit, antara lain juga ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat. Ya. Nah, ini. Ya. Dan kita juga mengetok hati para karyawan ya. Kita karyawan juga melakukan donasi, kemudian para kontraktor, supplier, terima kasih sekali. Dan donasi itu kita salurkan lewat Yayasan Buddha Seci juga untuk penyaluran APD. Oke. Di samping APD juga kita membagi sembako kurang lebih ada 20.000 nih. 20.000 sembako kita bagi ke masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke perubahan nih. Oke. Nah, iya, perubahan apa sih yang kita lihat ya? Kita lihat tren orang nih mulai tidak menggunakan uang kertas ya. Jadi mulai pakai uang elektronik, bahkan beli sekarang bayar nanti. Ya. Kalau kita bayar di rumah, Pak. Bayar di rumah, Pak. COD, Pak. Betul. Jadi kita lihat di produk ceria itu peningkatannya cukup signifikan ya. Di Maret maupun di April penggunaan dari produk ceria. Nah, kita pun sebagai developer juga harus mau berubah. Jadi kita adakan program yang namanya beli sekarang bayar nanti nih. Ada ya. Ini kemudahan ini. Iya, oke. Ya, oke, lanjut. Nah, ini juga grafik ya, grafik penggunaan dari work from home nih dengan Zoom juga meningkat tajam sekali. Kita lihat di bulan Maret tuh penggunanya 26 juta. Juga beberapa komentar dari Telkom, dari Bisnet dan lain sebagainya. Jadi ini kita semua dipaksa seperti tadi disampaikan work from home, bisa nggak bisa internet ya harus bisa gitu ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini juga ada penelitian di Inggris bahwa ternyata orang tuh menganggap work from home ini cukup efisien nih. Betul, Pak, fleksibel. Iya, dan kelebihannya juga kita lebih banyak di rumah ya. Lebih banyak bisa ketemu dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan suami. Walaupun ada yang merasa kurang sepakat tuh di kira-kira 25%. Oke, lanjut. Nah, termasuk Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan pun juga mengatakan, jadi setelah new normal kelihatannya akan terjadi flexible working hour. Iya. Flexible working hour. Iya, kemudian ini CEO dari Mondelez juga mengatakan yang sama gitu loh. Iya. Jadi kita mungkin jadi satu indikasinya kayaknya kebutuhan office space bisa berkurang, karena diperkirakan mungkin 30% orang tuh akan work from home. Tapi sebaliknya pengurangannya mungkin tidak 30% karena social distancing tadi. Jadi office sendiri mungkin tidak akan tambah luas yang Pak. Sekarang.
Iya, betul. Ya. Nah, di Sumarekon sendiri juga kayaknya meyakini kelihatannya pasca COVID pun akan sebagian karyawannya akan tetap work from home. Oke, lanjut. Wah, ini. Oke, slide berikutnya. Home jadi penting ya. Nah, jadi home ya, jadi seperti tadi tuh Pak Prof. Marsuki sampaikan ya, home ya. Jadi kalau masa COVID ini kan work from home, home-nya tuh benar-benar di dalam rumah nih. Iya. Ya. Jadi rumah tuh menjadi sangat penting loh. Karena sebelum waktu kita work from office, jam 6 pagi kita biasanya udah berangkat ke kantor tuh. Iya, waduh. Pulang kantor udah jam 8 malam, udah mandi, makan, udah ngantuk, tidur. Jadi kita tidak ada waktu sama sekali menikmati rumah. Tapi begitu kita COVID, nggak main-main nih, bukan hanya nambah jamnya, tapi benar-benar 24 jam di rumah terus. Nah, mulai itu terasa rumah yang nyaman seperti apa, rumah yang tidak nyaman seperti apa. Nah, Sumarekon ini selalu karya-karya Sumarekon itu selalu mengutamakan kenyamanan ya. Tapi menurut kita, pasca COVID itu istilah work from home itu tidak benar-benar di dalam rumah, tapi di dalam kawasan. Jadi dia tidak ke kantor, tapi istilahnya kalau di rumahnya di Sumarekon Mutiara Makassar, ya dia bisa kerja mungkin di klub itu, di kanan atas, di klub olahraganya, mungkin di taman gitu ya. Kerja ya kan, atau di taman di kiri bawah, atau di kanan bawah tuh di mallnya. Jadi itu work from home tuh benar-benar di kawasan. Nah sehingga kawasan kita itu satu ya. Jadi harus nyaman, terus harus lengkap ya, ada taman, ada klub olahraga, ada tempat kopi, ada tempat mall, dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kita harus bisa meyakinkan ke konsumen, kita harus bisa mengelola semuanya dengan sehat. Dan Sumarekon ini udah mendahului juga beberapa tahun yang lalu, semua kawasan kita udah ada fiber optiknya. Oh, itu yang penting Pak. Iyalah, kalau kita work from home tapi internetnya putus. Ya harus ada ya. Waduh. Ini kerjasama dengan provider atau disiapin sendiri Pak? Nah, jadi gini, itu ide dari ini Pak Herman ya kebetulan. Jadi gini, kalau kita kawasan menggunakan provider tertentu dan dia yang nanam fiber optik, di kemudian hari ternyata provider tersebut kinerjanya menjadi kurang baik, itu kita jadi kesulitan. Nah, akhirnya diputuskan Sumarekon sendiri yang nanam backbone-nya, fiber optiknya. Nah, tinggal kita bisa memilih setiap saat provider yang sedang bagus gitu. Oh, artinya Pak, saya mau bilang bahwa induknya ini ada di depan, di dekat pos satpam gitu kira-kira ya gampangannya gitu Pak. Terus di tiap rumah ini sudah ada fiber optik gitu Pak. Iya. Oh, berarti Sumarekon juga mengendalikan gitu Pak anunya. Iya. Ini isu internet nih sangat sensitif di era new normal ini Pak. Betul. Nggak bisa hidup kita kalau gitu ya. Iya, jadi itu sebenarnya sudah diantisipasi dari 5 tahun yang lalu. Jadi kawasan-kawasan kita yang di Bekasi, di Serpong, di Kelapa Gading, dan di beberapa tempat ya itu mungkin Kelapa Gading enggak, itu sudah ditanam fiber optiknya. Nah, kemudian juga kita harus masuk ke ramah energi ya. Jadi itu juga mutlak ya. Jadi seperti di Sumarekon Serpong juga kita sudah ada rumah-rumah yang dijual dengan solar cell. Terus kemudian kawasan kita juga banyak yang melakukan daur ulang sampah dan lain sebagainya. Jadi kita sudah kebayang lah nanti kawasan-kawasan kita mungkin berapa tahun kemudian SPBU akan berkurang, tapi mungkin stasiun-stasiun charge mobil ya, charge motor listrik dan lain sebagainya. Nah, Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, seperti yang Bapak Viko tadi sampaikan, Pak Marsuki sampaikan, ya jadi nanti mau beli properti tidak harus datang, kita nanti bisa virtual lihat virtual show unit, bisa lihat virtual brosur dan lain sebagainya, bisa pakai drone tadi, dan bahkan launchingnya pun bisa online.
Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, ini nih. Jadi seperti yang tadi Pak Viko sampaikan ya, untuk nabung, jangan konsumsi tapi investasi. Kita coba sama-sama lihat ya, ternyata dari zaman Presiden Amerika Roosevelt juga udah nyaranin tuh, real estate tidak akan hilang, tidak akan dicuri maupun dibawa pergi. Membeli dengan nalar, membayar dengan sampai lunas, dan mengelola dengan baik merupakan investasi yang paling aman di dunia. Paling aman. Ya. Nah, kemudian ada lagi nih, membeli real estate bukan hanya merupakan cara yang terbaik, yang tercepat, dan yang teraman, tetapi merupakan satu-satunya cara yang untuk menjadi kaya. Itu dulu, Pak. Pak Viko ini kalah nih, Pak Viko nih. Kalau mau kaya langsung jadi Pak Benyamin real estate ini. Iya, betul, Pak. Oke, lanjut. Ya, slide berikutnya. Nah, kemudian ini, jika ini dari Australia nih, kelihatannya real estate Australia nih, real estate Indonesia. Ketuarinya Australia ini, Pak. Iya. Jika Anda masih memiliki pekerjaan, kemampuan untuk meminjam uang, suku bunga yang sangat rendah, bahkan hampir nol, dan dengan kondisi di mana konsumen lain masih menunggu, saya pikir bahwa ini adalah saat yang paling tepat untuk membeli sesuatu. Sesuatu tuh ya real estate. Oke, lanjut. Iya. Iya, kalau lagi gini mendingan kita ngikutin pakar-pakar ya. Oke, lanjut. Betul. Slide berikutnya. Nah, ini dari New York nih. Jika Anda ingin tinggal di New York di masa depannya, padahal New York nih COVID-nya luar biasa ya. Iya. Jika Anda ingin tinggal di New York di masa depan, sekarang adalah saat yang tepat untuk membeli. Dan kita ingat Presiden Amerika Donald Trump juga bidang usahanya real estate. Murah ini, Pak ya. Di New York lagi murah nih atau? Betul. Lagi murah ini. Oke. Lanjut. Jadi itu saran-saran ya dari para tokoh-tokoh ya. Nah, apakah saat ini saat yang tepat nih buat beli properti ya? Ya, kita juga sama-sama coba lihat lagi untuk slide berikutnya. Nah, kita lihat tuh. Jadi di sebelah kiri itu data dari BI bahwa pembelian properti di Indonesia itu pembelian melalui KPR-nya cukup tinggi nih. Iya. Ada 70%-an ya. Tapi kalau di data Sumarekon Mutiara Makassar masih belum mencapai segitu. Jadi artinya masih ada konsumen Makassar nih yang belum menggunakan peluang seperti masyarakat Indonesia pada umumnya untuk KPR gitu ya. Iya. Nah, apakah saat yang tepat untuk beli rumah dengan KPR? Kita lihat tren bunganya lagi turun tuh. Iya. Ya. Jadi ini sebenarnya masyarakat Indonesia menurut saya diuntungkan sekali ya. Saya masih ingat waktu saya baru lulus, terus kerja, itu KPR-nya namanya Papan Sejahtera Batamsel. Iya, betul. Itu bunganya itu 12% tuh flat loh ya. Jadi mungkin kalau fluktuasi itu 24%. 24%, dan kalau dapat bunga KPR itu kayak menang lotre. Nah, sekarang masyarakat ini bunga KPR itu di bawah 10% gitu loh. Jadi luar biasa sekali sebenarnya. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, katanya kalau mau beli properti juga lihat daerahnya itu lagi berkembang atau sudah tidak berkembang lagi. Itu penting. Ya, nah kita sama-sama lihat nih. Jadi ekspansi airport ya Pak ya, pengembangan airport ya betul. Pak Marsu airport ini Sultan Hasanuddin sedang dikembangkan dan pembangunannya cepat sekali untuk menjadi kapasitasnya 3 kali lipat ya. Menjadi 15 juta penumpang, luar biasa. Iya. Jangan-jangan nih masyarakat Sultan Hasanuddin udah siap-siap nih untuk social distancing ya, jadi kapasitasnya ditambah. Iya. Nah, terus Makassar Newport ya, itu juga luar biasa sekali, lagi dibangun, besar sekali. Itu nanti ekspor import sudah tidak perlu lagi lewat Tanjung Perak, bisa langsung lewat Makassar Newport ini. Nah, ini salah satu indikasi juga bahwa areal yang
infrastrukturnya sedang berkembang, umumnya real estate-nya akan berkembang. Oke, lanjut. Nah, ini kita lihat lagi, ingat 2008 ya, waktu krisis 2008, kita lihat tuh di grafik yang atas tuh harga nikel, pertumbuhan KPR segala tuh ngedrop sekali tuh. Tapi kita lihat di 2009-nya langsung take off terus sampai 2011. Nah, ternyata harga minyak dan di bawah juga sama tuh. Jadi artinya COVID ini mungkin akan menurunkan harga-harga, tapi tidak akan dalam waktu terlalu lama nanti pasca COVID, kelihatannya akan take off lagi. Iya, pasti itu. Ya. Nah, kita jangan pernah lupa bahwa Vale itu pabrik nikel terbesar ketiga di dunia itu berada di Sumatera Selatan nih. Sulsel, Pak. Sulawesi Selatan. Pak. Ya, Sulawesi Selatan, sorry. Maaf, salah. Ya, jadi Vale itu berada di Sulawesi Selatan. Dan bahan baku baterai mobil listrik itu didominasi oleh nikel ya. Betul. Dan kita tahu semua bahwa masa depan cepat atau lambat pasti mobil akan masuk ke mobil listrik. Era mobil listrik. Jadi kalau mobil listrik sudah menjadi mendunia, dipakai di mana-mana, itu Vale akan luar biasa sekali tuh. Dan biasanya daerah yang pertambangannya berkembang pesat, real estate-nya juga akan booming. Oke, lanjut. Iya. Ya, lanjut. Ya, jadi ini waktu yang tepat atau bukan? Saya rasa nanti Prof. Marzuki, Pak Marzuki, Prof. Dan Pak Viko mungkin bisa lebih memberikan arahan nih kepada para pendengar. Ya, nah ini kata-kata terakhir yang saya ingin sampaikan ya, ini bagus sekali ya. Kita tidak akan pernah bisa menghentikan ombak di laut, tapi kita harus belajar terus untuk bisa surfing ya. Itu kata-katanya indah sekali. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak nih Pak Benyamin. Ini dia memberi gambaran sebenarnya tentang kondisi work from home nih. Betul-betul ya harus kerja di rumah gitu, tapi lebih dari rumah harus ada kawasan.